Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Has TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Zizi di acara Ramadanku, Ramadan bersamaku Has. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan kembali memperbincangkan permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Gimana kabar Abahnya? Sehat, alhamdulillah Ananda. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Abah telah menyempatkan waktunya untuk menemani Ana di acara Ramadanku kali ini. Sama Ananda. Hari ini Abah kita mendapatkan pertanyaan baru nih Abah. Ya, silakan Ananda. Pertanyaannya, bulan Ramadan bulannya Al-Quran Abah, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebagai seorang pekerja Abah, mungkin karena kesibukan tersebut, bagaimana kiatnya agar tetap mendapatkan pahala seperti orang yang menghidupkan Al-Quran Abah? Mohon penjelasannya Abah. Pemirsa dirahmati Allah SWT, bekerja adalah merupakan kewajiban bagi hidup kita. Tidak bekerja berarti kita tidak dapatkan apa-apa. Karena Allah berfirman Al-Quran tentang bekerja, inilah udhi'u amala amin minkum min zakarin aw untha. Aku tidak pernah menghilangkan, aku tidak pernah hapus kerja-kerja kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun dalam kitab tafsir dikatakan kata amala adalah beramal soleh, bekerja dengan pekerjaan yang disabdakan Allah, yang firmankan Allah dan disabdakan Rasul. Namun kata ini juga bisa bermakna bahwa semua pekerjaan, selama pekerjaan itu karena Allah SWT. Jadi jangan pula kita merasa lemah. Enak Ustaz, kami kok sibuk bekerja, cuman kami nak baca Al-Quran, sempat baca Quran, beda karena sibuk dengan kerja. Selama kita kuatkan niat kita kepada Allah, apapun yang kita kerjakan, semua beribadah di sisi Allah. Memang beda dengan mereka yang baca Al-Quran. Tapi subhanallah, Ananda Zizi, ya, ketika Al-Quran bukan hanya seseorang membacanya, mendengar saja sudah dapatkan pahala. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah bilang, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran atau mendengar baca Al-Quran, dengarkan la'allakum turhamun, supaya engkau mendapatkan rahmat. Jadi maknanya mungkin dia tidak sempat untuk baca Al-Quran. Kan apalagi di Indonesia kok banyak kan masjid-masjid, tempat-tempat yang menayangkan baca Al-Quran. Apalagi hari ini ada digital Al-Quran, ya. Barangkali HP pun ada, sambil kerja ngechat, barangkali sambil kerja kita apapun bisa mendengar lewat MP3, bisa mendengar lewat Android, kita bisa mendengar lewat mesin-mesin yang memang ada bacaan Al-Quran. Dengarkan, mudah-mudahan dengan mendengar itu akan menambah kebaikan. Nah, kalau ada kesempatan, yang namanya kerjakan pasti ada masa istirahat. Memang kerja barangkali pada ada masa cuti, ada masa kita tidak bekerja, manfaatkan itu maksimal, apalagi bulan Ramadan yang berkah. Dia jangan pernah putus asa, insya Allah ketika kita tidak bisa baca Al-Quran, tapi kita bekerja, itu yang terbaik. Karena yang salah ketika kita tidak ada apa-apa, tidak ada pekerjaan, gawe nganggur, ya, kemudian tidak mau baca Al-Quran, ini yang rugi. Tapi ketika kita bekerja, kita berbuat dan beramal, apalagi untuk menghidupkan keluarga, jangan pula putus asa terhadap itu. Makanya kata ulama, jangan pernah menjelek-jelekkan orang yang tidak sholat tarawih karena dia kerja. Karena boleh kali kerjanya itu akan mendapatkan berkah daripada kita yang sholat tarawih tapi tidak ikhlas. Jadi sama dengan katanya, percuma Anda baca Al-Quran tapi tujuannya Anda tidak ikhlas. Enak Anda baca Al-Quran, dia tidak baca tapi dia beramal dengan baik, dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan sempurna. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan karena Allah SWT. Jadi jangan pernah putus asa. Insya Allah bekerja pun tetap dapatkan pahala, baca Al-Quran dapatkan pahala. Ketika ada kesempatan, manfaat kesempatan itu maksimal untuk baca Al-Quran. Tapi kalau tidak ada kesempatan, gunakan cara-cara untuk dekat dengan Al-Quran. Di antaranya adalah berzikir. Makanya baca Al-Quran Ananda Zizi, ya, tidak hanya baca dengan melihat Al-Quran, tapi juga membaca dengan zikir. Membaca dengan zikir boleh jadi mungkin ketika kita kerja di hutan atau kerja dimanapun, ayat yang kita hafal, Al-Quran yang kita bacakan itu kita lantunkan dalam hati kita. Minimal kalaupun tidak ayat, berzikir kepada Allah. Karena apa? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapapun di antara kalian yang a'rada an zikri, enggan untuk berzikir, enggan untuk membaca Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, mereka akan mempunyai kehidupan yang sempit, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di akhirat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta, naudzubillah. Jadi para pekerja ketika tidak baca Al-Quran secara tilawatan, secara langsung dengan Al-Quran, tapi dengan bekerja itu juga merupakan bacaan Al-Quran dengan zikir. Karena siapapun berzikir kepada Allah, tidak hanya pada bacaan Al-Quran, tapi berzikir dengan Allah, menyambung dirinya kepada Allah, online kepada Allah, connect kepada Allah, maka dia sedang menyempurnakan dirinya dengan sempurna. Jadi samalah dengan Ananda Zizi, perempuan yang dalam keadaan haidah, ya, dan nifas. Itu kan kesian, orang lain baca Quran awaidah, tapi sesungguhnya ketika dia tidak melakukan kemaksiatan dalam haidnya, dia tidak melakukan kemaksiatan dalam nifasnya, dia masih ingat dengan Allah. Orang sholat memang, orang baca Al-Quran, dia tidak melakukan maksiat, dia tetap melakukan kebaikan,
walaupun dalam keadaan haidha dan nifas, tidaklah menutup kemungkinan dia tetap mendapatkan pahala dan kasih Allah SWT. Sama dengan orang bekerja. Jadi jangan pernah putus asa. Kerja Anda kerja maksimal, kerja Anda kerja baik, apalagi kerja untuk memberikan kebaikan kepada keluarga, untuk memberikan kesempurnaan kepada keluarga. Jadi mudah-mudahan insya Allah ketika ada kesempatan dan waktu, cari kesempatan dan waktu untuk beribadah kepada Allah, untuk sempurna membaca Al-Quran dengan kebaikan dalam tujuan insya Allah. Karena apapun yang kita baca, apapun yang kita dengar dari Al-Quran akan memberikan kebaikan kepada kita. Kemarin pernah kita bahas, tugas kita dengan Al-Quran pertama memiliki, kedua membaca, ketiga memahami, dan keempat mengaplikasikan, dan kelima kita mengajak orang lain terhadap Al-Quran. Jadi maknanya kalau tidak sempat membaca, paling tidak memahami. Kalau tidak memahami, paling tidak mendengar. Kalau tidak mendengar, paling tidak bisa kita mengajak orang lain dengan Al-Quran. Contoh tadi, walaupun dia tidak ngaji, tapi dia bekerja, tapi kerjanya amanah. Itu pun juga mengamalkan Al-Quran, dan dia telah ber-Al-Quran insya Allah. Karena Rasulullah SAW, wa kana Rasulullah khuluqul Quran, dalam proses perjalanan hidup Rasul semua bernuansa Al-Quran. Maka beliau walaupun tidak membaca secara tekstual, tapi akhlaknya Al-Quran, itulah kebaikan insya Allah. Samalah dengan saudara yang sedang bekerja. Ketika Anda bekerja dengan akhlak, ketika Anda bekerja dengan amanah, itulah sebenarnya Al-Quran yang ada dalam jiwa Anda. Anda tidak membacanya, tapi Anda mengamalkannya insya Allah. Begitu. Jadi Abah bisa lewat zikir ya Abah? Bisa. Ya, jadi jangan sampai mengatakan bahwa Ustaz, enaklah orang yang ngaji tak kerja, duduk bisa ngaji. Kami tak. Sesungguhnya Anda pun juga mendapatkan kebaikan ketika ikhlas dalam bekerja, ketika ikhlas mencari nafkah untuk keluarga, insya Allah. Begitu. Jadi gitu ya Abah penjelasannya. Lanjut Ana lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Abah. Anda, silakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum membaca Al-Quran melalui HP Abah? Ya. Apakah boleh membaca Al-Quran digital tanpa berwudu dan tidak dalam keadaan sedang berhadas besar? Misalnya kadangkala tidak dalam keadaan berwudu atau wudu udah batal sebelumnya, sambil menunggu ada waktu luang di tempat yang tidak memungkinkan untuk mengambil wudu tapi mengisinya dengan tilawah. Bagaimana Abah penjelasannya? Baik. Dalam teks Al-Quran Allah firmankan, walaupun ini kata penafsir adalah malaikat, tapi paling tidak juga menjadi pelajaran kita. La yamassu ilal mutahharun, tidak ada sentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Namun ada mengatakan kata mutahharun yakni al-malaikah, ya. Namun ada juga mengatakan al-mutahhar mereka yang suci, ya. Makanya dengan dalil ini bahkan Al-Quran dikatakan bahwa yang memegang Al-Quran mereka yang dalam keadaan suci. Nah, ulama di sini berbeda pendapat tentang sucinya. Kalau dia hadas kecil, tidaklah mesti dia berwudu, tapi kalau hadas besar, wajib berwudu. Apa hadas besar? Junubah, dalam keadaan junub, kemudian dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Dia tidak bisa menyentuh Al-Quran karena dia dalam keadaan hadas besar. Tapi kalau hadas kecil, mungkin barangkali tidak berwudu, ya. Kemudian tidak lain, maka ulama mengatakan dibolehkan baca Al-Quran. Apalagi dengan Android, silakan, ya, dimanapun silakan. Yang penting hatinya terpaut kepada Allah, yang penting hatinya dekat dengan Allah. Tidak masalah baca Al-Quran dalam keadaan tidak hadas besar. Hadas besar boleh, ya. Kalau hadas kecil hanya tidak berwudu, no problem. Tapi kalau misalnya junub dan juga haid dan nifas, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi kalau hadas besar, lain cerita. Hadas kecil diantaranya misalnya Zizi tadi di rumah wudu, kali ke sekolah diajak kawan lari-lari kejar-kejar, buang angin. Kan berarti kita belum wudu nih. Kemudian ada Al-Quran kita baca, kebetulan ada waktu yang senggang kita baca. Apakah boleh Ustaz? Boleh, karena kita tidak hadas besar. Kecuali misalnya Zizi sedang haidah, tak boleh. Ya, karena kenapa? Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali sudah suci. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali karena sudah sempurna dirinya. Tapi kalau hanya hadas kecil, ulama menyatakan tidak masalah untuk membaca Al-Quran dengan sempurna, insya Allah. Apalagi dengan Android, apalagi di waktu-waktu sempit. Kita kan kadang-kadang lagi perjalanan, contoh misalnya Zizi apa juga sering misalnya ngambil nunggu pesawat, ya, terbang. Kita kan duduk-dulu santai sambil buka Android sambil baca. Apalagi kita mau khatam Quran, targetnya 1 hari 1 juz misalnya. Subhanallah. Itu kalau kita tidak amaliakan dengan maksimal, tidak sempurna, maka di mana-mana kita ada sudut, kita baca. Di mana-mana ada waktu, kita baca. Dalam keadaan tidak hadas besar, monggo, dan itu sangat baik. Karena kenapa? Kita ingat Allah dan Rasulnya di semua tempat dan semua keadaan. Ketika kita ingat Allah dan jadikan Al-Quran sebagai cahaya, insya Allah pintu kita akan terang, jalan kita akan sempurna, tidak akan ada lubang-lubang, tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena di depan kita ada cahaya Al-Quran, di depan kita ada sinar Al-Quran yang memberikan jalan sempurna, jalan baik. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk dan jalan lurus yang sangat sempurna bagi orang-orang yang mengikutinya, membacanya, dan menyempurnakan. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, silakan baca Al-Quran dalam keadaan apapun yang mungkin barangkali tidak suci, selama
tidak hadas besar. Pakai Android silakan. Android dan macam-macam itu hanya sekedar fasilitas. Ya, cuman ada ulama mengatakan eloknya menggunakan mushaf yang asli. Ya, kalau Android karena kan tercampur kalau di dalam. Ya, tidak boleh lah ketika kita Android kemudian kita bawa ke WC, baca di WC tidak boleh. Ya, tapi kalau dalam Android ada Al-Quran kemudian kita bawa, tidak masalah karena tidak kita buka. Yang salah ketika di WC kita buka, tidak boleh. Tapi kalau dia ada dalam Android kita masuk dalam WC, bukan berarti Ustaz ada Android nih Al-Quran, jadi waktu masuk WC taruh di luar, oh diambil orang HP kita. Ya, maka dia tidak, tapi jangan dibuka, itu saja. Jangan pula ketika kita masuk WC buka Android aplikasi Al-Quran lalu duduk sambil buang air besar, itu tidak boleh. Tapi kalau masuk tanpa membuka, cuma ada saja dalam file kita, tidaklah bermasalah insya Allah. Jadi intinya baca Al-Quran dengan Android, baca Al-Quran dengan HP kita no problem. Dalam keadaan hadas kecil is okay, yang tidak boleh dalam keadaan hadas besar itu yang tidak boleh dan harus dalam keadaan suci. Wallah alam, begitu Ananda. Jadi hukumnya boleh ya Abah? Boleh, silakan Ananda. Yang penting kita tidak berhadas besar. Ya, betul. Oke, baik Abah. Terima kasih Abah Sama-sama, atas Nanda. ilmunya Abah. Itu sangat bermanfaat sekali bagi sahabat Kohas TV, Ya. terutama untuk anak pribadi. Insya Allah. Baiklah, sahabat Kohas TV, demikianlah perbincangan kita di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ana Zizi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.